firman yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Apa kabar pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, pasti selalu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kepada firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat mengubah kami, dapat menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Mungkin dari kita semua udah hafal ya ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, tetaplah berdoa. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi sahabat karibnya Allah. Menjadi sahabat karibnya Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi sahabatnya karib Allah, menjadi sahabat karibnya Allah? Pastinya melalui percakapan yang terus-menerus dengan Dia. Kita tidak akan pernah mengembangkan hubungan yang dekat dengan Tuhan kalau hanya pergi ke gereja dalam sekali seminggu atau dengan saat teduh setiap pagi. Persahabatan dengan Tuhan dibangun dengan membagikan semua pengalaman kita kepada Dia, semua permasalahan kita dengan Dia. Sangat penting kita mempunyai kebiasaan saat teduh setiap hari, dan Tuhan ingin sekali kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap permasalahan kita. Tuhan rindu sekali kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita menceritakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, seperti itu. Kita dapat melakukan percakapan yang terus-menerus tanpa henti-hentinya di sepanjang hari dengan berbicara kepadanya tentang apapun yang kita kerjakan. Lewat apa? Lewat berdoa. Puji Tuhan. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Puji Tuhan. Kita sangat membutuhkan waktu sendiri dengan Allah. Tapi dari sekian jam banyaknya waktu kita di dalam satu hari, ada 24 jam waktu kita. Dan gak mungkin kita selama 24 jam itu kita menyerahkan semua waktu kita sendiri untuk Tuhan gitu. Berarti kita dalam satu hari mungkin kita hanya kasih waktu sendiri sama Tuhan 3 jam, mungkin 2 jam, bahkan ada yang setengah jam gitu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, itu juga kita sudah menyediakan waktu untuk Tuhan. Brother Lawrence mengatakan bahwa kunci dari persahabatan dengan Tuhan bukanlah mengubah apa yang kita lakukan, melainkan mengubah sikap kita terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita melakukan semuanya aktivitas kita untuk diri kita sendiri. Tapi mulai pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kita, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, seperti kita bekerja, melayani orang tua, melayani sesama, membersih-bersihkan gereja, mencuci kamar mandi mungkin. Mari kita sama-sama belajar mulai pada pagi hari ini melakukannya semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia dan bukan untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan. Mungkin selama ini juga kita berpikir bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan rutin kita agar kita bisa menyembah Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini belajar menikmati setiap kehadiran Tuhan di setiap harinya. Puji Tuhan. Brother Lawrence ini adalah seorang koki dari Prancis. Ia mengatakan bahwa
tidak sulit menyembah Tuhan melalui tugas-tugas rutin kita dan kita tidak perlu menjauhkan diri dan meluangkan waktu khusus untuk Dia. Di Taman Eden ada Adam dan Hawa. Mereka berada dalam persekutuan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan mereka dan Tuhan juga selalu bersama dengan kita di setiap saat. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayatnya yang ke-6. Efesus 4 ayat ke-6 saya bacakan terjemahan NCV. Beginilah kepada firman Tuhan. Tuhan berkuasa atas setiap hal dan ada di mana-mana di dalam segalanya. Puji Tuhan. Alkitab menasehati kita untuk tetaplah berdoa. Mungkin itu sulit untuk kita lakukan. Salah satu caranya adalah kita harus menjadikan doa itu menjadi nafas kehidupan kita. Kita bisa menggunakan kata-kata sederhana untuk bisa menguatkan kita. Seperti kita melakukan setiap aktivitas kayak kita sepanjang hari, seperti kita mau melangkah gitu, kita doa, Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku. Ketika kita dalam ketakutan, Tuhan tolong aku, Tuhan aku percaya Engkau menolong aku, Tuhan aku takut gitu, atau Tuhan aku ingin sekali lebih mengenal Engkau Tuhan, Tuhan aku tidak ingin meninggalkan Engkau gitu, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kita harus mengucapkan itu dalam kehidupan kita agar itu bisa tertanam dalam kehidupan kita, dan lewat percakapan kita dengan Allah kita dapat dikuatkan oleh diri kita sendiri. Dan dikuatkan oleh Tuhan lewat perkataan kita. Puji Tuhan. Begitu indahnya kita ketika kita bersahabat dengan Allah. Lewat kita bersahabat dengan Allah, kita dikuatkan. Kita juga memiliki tempat bercerita gitu. Kapanpun kita mau, Tuhan bersedia untuk mendengarkan cerita kita. Kalau kita misalnya bercerita sama orang-orang di sekitar kita atau sahabat sedekat apapun kita sama dia gitu, pasti mereka juga tidak memiliki waktu sebanyak itu, sebanyak Tuhan gitu. Ketika kita pengen banget cerita, kita memiliki banyak pergumulan, mungkin orang-orang di sekitar kita nggak bisa mendengar cerita kita, tapi kita bisa cerita dengan Tuhan. Tuhan senang mendengar cerita-cerita kita. Ketika kita ngomong, Tuhan aku mau cerita nih Tuhan, gitu, pasti Tuhan nggak pernah bilang, nggak mau, aku nggak mau dengar ceritamu. Tuhan selalu ngomong, mari mau cerita apa? Aku siap mendengar, aku akan menolong engkau, aku akan menguatkan engkau. Tuhan pasti berkata seperti itu. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya daripada kita. Tapi apa? Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Tuhan, kami bersyukur memiliki sahabat seperti Engkau Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sertai kami, lindungi kami Tuhan. Kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap proses-proses yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan firman kami. Kami melaksanakan aktivitas Tuhan, aktivitas kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya.